Apa judulnya Bapak Ibu? Lidah api dan pedang api. Kejadian 3 ayat 24. Iya, siapa ini? Iya, Allah. Allah menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, supaya manusia tidak bisa datang ke pohon kehidupan ini, kenapa Allah tidak ingin manusia datang ke pohon kehidupan ini? Karena kalau orang makan pohon kehidupan, mereka akan beroleh hidup kekal. Sedangkan manusia sudah jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan, sehingga mereka mati yang kekal. Karena itu aneh, kalau manusia yang sudah mati kekal, maka ini menjadi hidup yang kekal. Jadi sesuatu yang bertentangan itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya Allah kemudian menempatkan dua keruk di sini, menjaga jalan ke pohon kehidupan. Supaya apa? Manusia tidak akan bisa masuk ke jalan ke pohon kehidupan. Nah, ternyata ada suatu rahasia di sini. Kata ditempatkannya itu dalam bahasa Ibraninya itu adalah sakan. Sakan sebenarnya patnya sebenarnya tidak bisa diterjemahkan ditempatkan. Kenapa? Karena seringkali dalam perjanjian lama muncul kata sakan tadi sebanyak 83 kali. Dari 83 kali ini ternyata terjemahannya sakan ini bukan ditempatkan, tapi artinya adalah tabernakel atau bait Allah atau rumah Allah. Kenapa sih bisa terjemahannya bisa berbeda-beda gini ketika orang menerjemahkan Alkitab? Karena seringkali dalam bahasa asli Alkitab itu perjanjian lama bahasa Ibrani dan dalam perjanjian baru adalah bahasa Yunani, seringkali kata-kata penghubungnya itu seringkali tidak ada. Jadi ada satu kata, ada satu kata, ada satu kata, ada, misalkan satu kalimat ya, ada satu kata, ada satu kata, satu kata, satu kata, satu kata. Perlu ada penghubung, kata-kata penghubung ya Bapak Ibu. Kata-kata penghubung inilah yang seringkali tidak ada. Karena itulah orang harus mengisi kata penghubung ini. Karena kata penghubung ini harus diisi. Nah, itulah seringkali artinya bisa berubah-ubah. Iya, itulah sebabnya Alkitab banyak versi. Seperti King James saja ada Old King James, ada New King James, ada American version, ada segala macam Bapak Ibu. Kenapa sih ada versi-versi tadi? Itu karena perbedaan kata-kata penghubung tadi. Bahkan juga bahasa Indonesia juga ada versinya, benar? ITB, iya. Ada juga versi bahasa Indonesia sehari-hari katanya. Benar Bapak Ibu? Iya kan, banyak kan? Kenapa ada versi tadi? Karena adanya kata-kata penghubung tadi, tidak adanya kata penghubung, dan ketika orang memasukkan kata penghubung tadi, maka artinya bisa berubah. Paham? Jauh ini. Haleluya. Nah, ada dua orang ahli. Satu bahasa Ibrani, satu lagi bahasa Yunani Bapak Ibu. Namanya Jensen, Forste, dan Brown. Dan juga ketika kita mengacu kepada Jerusalem Targum, itu adalah satu buku yang seringkali dipakai oleh rabi-rabi Yahudi Bapak Ibu untuk memahami firman Tuhan. Ternyata ayat ini bisa berubah bunyinya. Dan itulah yang akan kita lihat. Dan ternyata kalau kita mengacu kepada dua ahli tadi, Jensen, Forste, dan Brown, dan juga mengacu kepada Jerusalem Targum, ternyata ayat Kejadian 3 ayat 24 ini menjadi berbunyi demikian. Allah tinggal di timur Taman Eden, di antara keruk sebagai suatu sekina. Ya, sekina itu adalah kemuliaan, yaitu lidah api atau pedang api untuk membuka jalan ke pohon kehidupan. Nah, itu jadi artinya Bapak Ibu. Jadi artinya bisa berubah menjadi gitu. Saya baca sekali lagi lah. Allah tinggal di timur Taman Eden, di antara keruk sebagai suatu sekina, yaitu ada lidah api, satu lidah api Bapak Ibu. Yang kedua adalah pedang berapi untuk membuka jalan ke pohon kehidupan. Ketika orang berdosa akan berusaha datang ke tempat ini, dua hal tadi, ya, pedang berapi dan lidah berapi itu menghalangi manusia untuk datang ke pohon kehidupan. Tetapi bagi kita hari ini di dalam Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang telah ditebus oleh Yesus, maka kita tidak lagi berlaku sebagai orang berdosa yang mengalami halangan dari dua hal tadi, sekina kemuliaan Allah tadi, lidah api dan pedang api. Tetapi kita sekarang loncat langsung masuk kepada pohon kehidupan. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus itulah hakikat dari pohon kehidupan. Itulah sebabnya, karena kita sudah di dalam Yesus, maka pedang berapi tadi, lidah berapi tadi tidak lagi menghalangi kita, justru menjadi pengawal kita. Itulah sebabnya bagi orang yang percaya kepada Yesus, bagi orang yang di dalam Yesus, kita hari ini punya malaikat yang mengawal kita. Itulah keruk ini. Jadi semula menghalangi kita, sekarang kita dalam Yesus justru menjadi pengawal kita. Itulah sebabnya orang di dalam Yesus pasti punya malaikat yang mengawal kita. Dan karena kita dikawal, maka kita di dalam Yesus, kita bebas mara bahaya, kita bebas resesi, kita bebas apapun gangguan setan.
di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga apa? Pedang berapi tadi menjadi pengawal kita. Dan ucapan atau lidah berapi tadi itu menjadi ucapan-ucapan kita dalam berbahasa roh. Jadi hari ini kita punya pengawal dan kita juga punya ciri, kita juga ada bisa berbahasa roh. Kenapa? Karena lidah berapi tadi sudah ada di dalam lidah bibir kita. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya juga pada saat Pentakosta, lidah-lidah seperti api tadi itu ada pada murid-murid. Hingga pada murid-murid dan murid-murid kemudian berbahasa roh. Coba kita lihat ayatnya pada saat Pentakosta, Kis 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 3 dikatakan bahwa Roh Kudus tadi berupa apa? Lidah-lidah seperti nyala api. Kalau saudara mengacu kepada saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam wujud apa? Burung merpati. Kenapa pada saat murid-murid pada saat Pentakosta wujudnya api? Kenapa tidak burung yang hinggap di kepala mereka? Begini Bapak Ibu. Pada saat Yesus dibaptis, turunnya Roh Kudus dalam wujud merpati. Karena pada saat itu Roh Kudus tidak berbicara. Yang berbicara siapa? Bapa yang di surga. Turunlah Roh Kudus, Roh Allah dalam wujud burung merpati, lalu terdengarlah suara dari surga. Suara siapa? Suara Bapa. Jadi pada saat itu hadir 3 Tritunggal. Yesus yang dibaptis, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang ngomong siapa? Bapa, bukan Roh Kudus. Tetapi pada saat Pentakosta yang ngomong siapa? Roh Kudus. Karena lidah-lidah api inilah kemudian membuat murid-murid ngomong, dan ucapan mereka adalah ucapan Roh Kudus. Coba kita lihat ayat 4-nya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi sebenarnya ini perkataan siapa? Perkataan Roh. Karena ini kan ucapan yang Roh Kudus taruh pada lidah bibir mereka. Jadi ini sebenarnya perkataan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang ngomong pakai lidah bibir murid-murid. Itulah sebabnya hadirnya dalam wujud lidah, bukan burung. Kenapa? Karena kemudian Roh Kudus yang ngomong memakai lidah murid-murid. Itulah sebabnya hadirnya dalam wujud lidah. Amin Bapak Ibu. Dan ketika Roh Kudus itu turun, itu menjadi petanda bahwa Roh Kudus telah turun atas murid-murid. Itu satu, ada lidah-lidah seperti api. Dan yang kedua, menjadi petanda bahwa murid-murid ketika turunnya Roh Kudus telah ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya mereka mengalami lidah-lidah seperti api, dan mereka juga akan dipagari oleh malaikat, dijaga dari segala mara bahaya celaka. Dan apa yang dialami oleh murid-murid, hal yang sama juga kita alami. Kita bisa berbahasa roh, dan kita juga dikawal oleh para malaikat. Sehingga kita sekarang bebas mara bahaya celaka, kita bebas dari setan, kita mengalami kemenangan dalam kehidupan. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Apa yang terjadi pada pohon kehidupan tadi, adanya kerup, itu adalah gambaran tentang sorga. Dan apa yang terjadi pada saat itu digambarkan pada tabut perjanjian. Itulah sebabnya tabut perjanjian ada wujud kerup di atas tutup pendamaian. Coba kita lihat ayatnya, 1 Samuel 4 ayat 4. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerup. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Jadi Allah bersemayam di atas kerup. Kerup itu adalah wujud seperti burung Bapak Ibu, dan itulah sebenarnya yang mengawal jalan ke pohon kehidupan ini. Nih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kerup pada tabut itu, inilah gambaran dari kerup yang menjaga jalan ke pohon kehidupan ini. Tapi bagi kita di dalam Yesus, kerup tadi bukan lagi menghalangi kita, karena sekarang kita sudah ada dalam pohon kehidupan, justru menjadi pengawal kita. Nah, apa yang terjadi pada Taman Eden itu ternyata tergambar juga di dalam tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu berupa kotak seperti ini. Dominannya adalah bentuk kotak. Lalu di atas kotak itu ada tutup Bapak Ibu, namanya tutup pendamaian. Lalu di atas tutup pendamaian itu ada 2 kerup, satu kiri, satu kanan.
Lalu kemudian berdasarkan ayat tadi, Allah bertata di atas dari keruk tadi. Nah, inilah saudara gambaran tentang tadi Taman Eden, Bapak Ibu. Dua keruk tadi yang menjaga pohon kehidupan, itulah ini. Kiri dan kanan. Dan pohon kehidupan itu mana? Itulah tutup ini. Karena inilah akan menunjuk kepada Yesus, sang pohon kehidupan. Itu dia, ini dia. Nah, tutup ini sebenarnya menutup satu kotak di bawahnya. Ada apa di dalam kotak? Ada 3 benda di dalamnya. Pertama adalah 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Yang kedua adalah roti mana. Yang ketiga adalah tongkat bertunas harum. Kenapa harus ditutup, Pak? Karena ketiga benda ini gambaran dosa, gambaran pelanggaran orang Israel. Pelanggaran apa? Pertama, 10 hukum Taurat atau 2 loh batu tadi dilanggar oleh orang Israel pada saat diberikan itu di kaki Gunung Sinai. Apa pelanggaran mereka, Bapak? Mereka membuat ilah lain, patung lembu emas. Dan itu adalah pelanggaran hukum pertama dari hukum Taurat. Apa hukum pertama itu? Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Hukum pertama dilanggar. Dan akibatnya, Allah murka. 3.000 orang pada saat itu mati orang Yahudi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pelanggaran ini jangan lagi dilihat oleh Allah. Kalau dilihat oleh Allah, nanti Allah murka lagi, Allah menghukum orang Israel. Itulah sebabnya 2 loh batu ini harus disimpan di dalam tabut dan ditutup dengan tutup pendamaian dan dibateraikan dengan darah. Supaya Allah tidak melihat, supaya Allah tidak menghukum orang Israel. Itu satu. Yang kedua tadi apa? Roti mana. Menjelang orang Israel masuk tanah Kanaan, mereka menolak roti mana. Mereka berkata, apa itu roti mana? Roti hambar. Mereka tolak, Bapak Ibu. Wah, itu Allah menjadi murka. Karena itu artinya menolak Allah, menolak berkat Allah. Ini kan roti dari surga, makanan malaikat. Berapa, Ibu? Mereka tolak. Apa dampaknya? Ada ular tedung menggigiti mereka. Banyak yang mati. Solusinya apa? Allah kemudian menyuruh Musa untuk meninggikan ular tembaga. Dan barang siapa yang melihat kepada ular tembaga tadi, dia akan sembuh dan dia akan selamat. Dan itu gambaran siapa? Yesus. Karena itu yang Yesus pernah katakan ketika berdialog dengan Nikodemus di suatu malam. Sebagaimana Musa meninggikan ular tembaga, maka seperti itu juga anak manusia akan ditinggikan. Dan barang siapa yang melihat kepada dia, percaya kepadanya, akan beroleh hidup yang kekal. Tapi kenapa wujudnya ular, Pak? Padahal sebenarnya binatang buas, binatang berbisa di padang gurun itu bukan hanya ular. Ada kalajengking, ada lipan, ada ular juga. Kenapa ular? Karena itu menuju kepada iblis, sang ular. Kenapa ular tembaga, Pak? Ular beneran aja digantung, Pak. Karena kelak ini adalah gambaran Yesus. Dan Yesus bukan berdosa beneran. Itu adalah karena menanggung dosa kita. Itulah sebabnya digambarkan sebagai ular tembaga, bukan ular beneran. Karena ada ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Berapa, ya? Kenapa ular tembaga, Pak? Ular kayu aja, Pak. Toh juga pada saat itu pimpinan orang Israel itu selalu punya tongkat. Tongkat juga kayak ular gitu, melengkung gini, bulat gitu. Tantolin aja di tiang gitu kan udah langsung cepat, langsung jadi. Kenapa bukan ular kayu, Pak? Kenapa harus ular tembaga? Karena tembaga gambaran penghakiman. Dan Yesus di atas kayu salib dihakimi akibat menanggung dosa kita. Jadi bukan ular kayu. Kalau ular kayu bukan gambaran penghakiman. Jadi saudara itu betapa sistematisnya Tuhan membuat rancangan-rancangannya sehingga nanti akan berujung pada penggenapan kematian Yesus di atas kayu salib. Amin. Itu yang kedua, itu roti mana. Lalu yang ketiga, apa tadi benda yang saya katakan di dalam kotak? Tongkat bertunas Harun. Ini juga gambaran pelanggaran orang Israel. Kenapa? Karena suatu ketika mereka memberontak terhadap keimaman Harun. Kenapa mereka memberontak, Pak? Karena sebenarnya suku Lewi bukan suku yang sulung. Sehingga apa? Yang merasa suku sulung pada saat itu protes. Ngapain kita menganggap adik kita menjadi bos di atas kita, menjadi imam di atas kita? Suku Lewi itu urutan keberapa, Bapak Ibu? Dalam anaknya Yakub? Ketiga. Pertama Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga baru Lewi. Kenapa, Pak? Allah memilih suku Lewi, Pak. Kenapa bukan suku Ruben, Pak? Karena itu ada ceritanya. Pada saat orang Israel memberontak, membuat patung lembu emas, Allah murka, Musa juga ikutan murka. Lalu kemudian Musa berdiri di pintu gerbang perkemahan, lalu berkata, barang siapa di antara kamu yang ada di pihak Allah, mari datang kepadaku. Yang datang suku apa? Suku Lewi. Tapi itu juga saya pikir-pikir, kenapa suku Lewi aja yang datang? Karena Musa itu suku Lewi.
Harun suku Lewi. Itulah namanya kesetiaan suku. Siapa lagi membela sukuku kalau aku bukan aku? Haleluya Bapak Ibu. Jadi saya pikir-pikir, jangan-jangan suku Lewi itu juga berpihak kepada Allah karena Musa itu suku Lewi. Haleluya. Harun suku Lewi. Kalau bukan kita membela, siapa lagi? Haleluya Bapak Ibu. Amin. Itu saya pikir. Kenyataannya nggak tahu. Kita harus berdoa tanya, Tuhan, benar nggak itu Pak? Benar nggak itu Tuhan? Nah itulah yang terjadi Bapak Ibu. Lalu kemudian suku Lewi, satu-satunya suku yang berpihak kepada Allah. Itulah sebabnya sejak saat itu ditetapkan suku imam adalah suku Lewi, bukan suku Ruben, bukan suku Simeon. Haleluya Bapak Ibu. 3 benda tadi itu gambaran pelanggaran orang Israel. Jadi pertama, 2 loh batu dilanggar karena membuat lembu emas. Yang kedua adalah roti mana dilanggar, kenapa mereka menolak roti mana. Yang ketiga adalah melanggar tongkat bertunas Harun. Kenapa? Karena mereka menolak keimaman Harun. Siapa provokator pemberontakan ini Bapak Ibu? Korah, Datan, dan Abiram. Mati ditelan bumi langsung seketika. Itulah sebabnya Bapak Ibu, 3 benda tadi kemudian harus dimasukkan dalam kotak. Supaya apa? Allah jangan melihat pelanggaran orang Israel, dan Allah jangan marah dan menghukum orang Israel. Itulah sebabnya ketiga benda tadi masukkan kotak, ditutup dengan tutup pendamaian, dan dimeteraikan dengan darah. Itulah sebabnya Allah tidak lagi melihat pelanggaran Israel ketika ada materai darah tadi. Dan ini dilakukan materai darah tadi setiap tahun oleh imam besar Harun pada hari penebusan atau hari pendamaian, atau bahasa Ibrani-nya adalah Yom Kippur. Itulah sebabnya setiap tahun imam besar harus datang ke Rumah Kudus. Agar apa? Allah tidak melihat pelanggaran orang Israel, dan Allah tidak menghukum orang Israel. Tetapi itu berlaku setiap tahun, harus diperbarui setiap tahun. Tapi bagi kita hari ini, kita punya darah yang lebih dahsyat, yang lebih dahsyat dibandingkan darah hewan apapun dalam perjanjian lama. Namanya darah Yesus. Lewat penebusan Yesus sekali untuk selamanya, tidak perlu diperbarui, sekali untuk selamanya. Maka setiap kita hari ini ditebus dari segala dosa. Itulah sebabnya di dalam Yesus saudara bebas dari dosa, Allah melupakan dosa kita, dan di dalam Yesus kita bebas dari hukuman Allah. Amin. Kita punya darah yang lebih dahsyat dibandingkan perjanjian lama, namanya darah Yesus. Nah, kembali kepada tadi Bapak Ibu, tabu tadi. Jadi di bawah ini adalah gambaran dosa, dan dosa ini ditutupi oleh Yesus, dan ini harus dimeteraikan dengan darah. Baru di atasnya ada kerub, dan di atas kerub disinilah Allah bertata. Inilah Allah, hadirat Allah. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau orang berdosa ingin datang kepada hadirat Allah, harus melewati Yesus. Haleluya Bapak Ibu, harus melewati tutup pendamaian ini. Lewat tutup pendamaian, lewat Yesus, barulah bisa masuk ke tata Allah di atas dari kerub ini. Karena itulah Yesus berkata, ya akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di tata ini kecuali melalui Yesus. Jadi orang yang berdosa ini harus melewati Yesus dulu, baru bisa ada di tata Allah ini. Dan setiap kita hari ini dengan darah Yesus sekarang penuh keberanian untuk datang ke tata Allah, untuk datang ke tempat Maha Kudus ini. Kenapa? Karena darah Yesus membuat setiap kita hari ini Maha Kudus. Haleluya. Dan saking Maha Kudusnya, maka Roh Kudus bisa turun atas kita. Saking Maha Kudusnya, maka kita berani datang ke tata Allah. Dan saking Maha Kudusnya, maka kita berani datang ke ruang Maha Kudus. Kalau dengan perbuatan kita tidak akan pernah menjadi kudus. Bahkan Yesaya 64 ayat 6 berkata, kesalehan kita, kekudusan kita seperti kain kotor. Bagaimana mungkin dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan kebaikan kita bisa berharap kudus di hadapan Allah? Tidak akan pernah. Itulah sebabnya apapun itu saudara lakukan, saudara tidak akan pernah kudus di hadapan Allah. Tapi dengan darah Yesus kita menjadi Maha Kudus. Dan lewat Maha Kudus inilah saudara hari ini bisa mengalami turunnya Roh Kudus atas kita, dan kita bisa masuk dengan penuh keberanian ke ruang Maha Kudus, dan dengan darah Yesus kita berani duduk di tata Allah bersama dengan Tuhan Yesus nanti di kerajaan surga. Jadi hari ini kita kudus bukan karena perbuatan kita, tapi semuanya karena perbuatan Yesus. Darah yang tercurah membasuh dosa kita, sehingga setiap kita hari ini menjadi Maha Kudus. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Tanpa Yesus tidak ada orang berjumpa dengan Bapa. Karena kita manusia berdosa, digambarkan 3 benda tadi dalam kotak, tidak bisa menerobos sampai kepada tata Allah di atas kerub ini kecuali hanya melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya Bapak Ibu. Jadi kita orang berdosa ini digambarkan oleh 3 benda tadi, tidak akan bisa loncat ke tata Allah di atas kerub ini Bapak Ibu kecuali melalui Yesus. Bahkan juga kalau kita lihat juga pintu-pintu dalam bait Allah itu benar-benar gambaran tentang Yesus. Bait Allah itu terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah ruang Maha Kudus. Lalu apa Bapak Ibu? Ruang kudus. Lalu yang ketiga, halaman. Setiap tempat ini ada pintu atau tirai. Jadi dari luar masuk ke halaman
itu ada tirai. Saudara tahu kira-kira namanya apa? Bisa nebak? Jalan namanya. Dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah jalan. Lalu dari halaman masuk ke ruang kudus, itu ada tirai lagi. Saudara bisa nebak namanya? Kebenaran. Lalu dari ruang kudus masuk ke ruang Maha Kudus, ada tirai lagi. Saudara bisa nebak namanya? Hidup. Jadi ada tirai, ada 3 pintu masuk ke bagian-bagian dari Bait Allah. Itulah sebabnya kita dari luar sini, dari luar Bait Allah, orang berdosa untuk masuk ke tata Allah di ruang Maha Kudus ini harus melewati ketiga pintu tadi. Dan itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itulah Yesus. Itulah sebabnya tanpa melalui Yesus tidak ada orang sampai kepada tata Allah, berjumpa dengan Bapa yang di surga. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Roh Kudus memenuhi murid-murid. Ya, setiap kita hari ini adalah bait Allah. Coba kita lihatnya 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Inilah menunjukkan bahwa kita hari ini telah pulih sebagaimana awal penciptaan. Kenapa bisa? Manusia diciptakan dari apa? Debu tanah. Kejadian 2:7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekarang lihat kepada saya supaya saya ilustrasikan, supaya ayat ini benar-benar bunyi kepada kita dan kita kaitkan lagi dengan 1 Korintus 3:16 tadi. Jadi awalnya manusia dibentuk dari debu tanah. Ini dia. Tapi manusia tidak hanya debu tanah. Kalau debu tanah itu benda mati. Tetapi kemudian Allah meniupkan napas hidup. Dan ketika ada roh Allah pada manusia, apa yang terjadi? Sesuai ayat tadi, manusia itu menjadi hidup. Hidup karena apa? Ada roh Allah. Ada Allah di dalam manusia. Dan ketika roh Allah di dalam manusia, maka manusia itu menjadi serupa dan segambar Allah. Manusia serupa segambar Allah. Apanya yang serupa? Allah itu adalah roh. Itulah sebabnya manusia serupa segambar Allah, rohnya, bukan tubuhnya. Karena Allah adalah roh. Maka kalau serupa segambar Allah, manusia yang sama adalah rohnya, bukan tubuhnya. Itulah sebabnya karena yang sama adalah roh manusia, maka tidak ada bicara jenis kelamin. Itulah sebabnya laki-laki dan perempuan serupa dan segambar Allah. Karena tidak berbicara tentang tubuh, berbicara tentang roh. Karena Allah adalah roh, maka serupa segambar Allah adalah rohnya manusia. Jadi tidak ada ngomong jenis kelamin lah. Iya, karena jenis kelamin itu berbicara tubuh. Jadi manusia itu menjadi hidup, satu. Yang kedua menjadi serupa segambar Allah. Yang ketiga apa? Karena ada roh Allah dalam manusia, maka manusia itu berkuasa. Itu dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Lah ini roh Allah, Roh Kudus turun, maka manusia itu menjadi berkuasa. Mantap ini. Tetapi sayang disayang, manusia jatuh di dalam dosa akibat godaan iblis, simbolis. Akibatnya apa? Allah meninggalkan manusia. Kenapa Allah meninggalkan manusia? Roh Allah meninggalkan manusia. Karena kekudusan tidak mungkin bersatu dengan dosa, kenajisan. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka roh Allah pergi meninggalkan manusia. Yang tinggal sekarang apa? Debu tanah kembali. Yang mati, yang tidak serupa gambar Allah, yang tidak berkuasa. Itulah sebabnya manusia berdosa, debu tanah yang bisa dimakan oleh iblis, oleh ular. Karena itulah manusia berdosa bisa kena santet, bisa kena pelet, bisa kena hipnotis, bisa kena kuyak-kuyak. Hipnotis itu benar Bapak Ibu? Nah itu berlaku bagi orang berdosa. Tapi bagi saudara, saudara tidak perlu takut. Karena kembali roh Allah ada di dalam kita. Kenapa bisa kembali? Saudara harus lihat kenapa roh Allah pergi. Roh Allah pergi karena ada dosa. Dan ketika Yesus datang ke dunia, mati, mengucurkan darahnya, darahnya menghapus dosa kita. Dan ketika kita dihapus dosa kita, maka kita tidak lagi berdosa. Dan karena kita tidak berdosa, maka roh Allah bisa kembali kepada kita. Maka kembali manusia itu menjadi hidup. Kembali manusia itu serupa segambar Allah. Kembali manusia itu berkuasa. Dan itulah 1 Korintus 3 ayat 16 tadi. Kita bait Allah, roh Allah kembali ada dalam kita. Itulah sebabnya 1 Korintus 13 tadi. Itulah pernyataan Allah bahwa kita telah kembali sebagaimana awal penciptaan. Nah, ketika roh Allah telah tinggal tetap di dalam kita, maka apapun upaya iblis tidak akan bisa mengalahkan kita. Kita orang di dalam Yesus punya roh Allah di dalam kita lebih besar dibandingkan apapun roh yang ada dalam dunia. Itulah sebabnya setan-setan, gondoruyo, apapun itu, uyak-uyak tidak akan bisa menghipnotis kita. Amin. Itulah sebabnya saudara nggak perlu khawatir ditepok bahu langsung terhipnotis. Nggak akan pernah terjadi Bapak Ibu. Roh di dalam kita lebih besar dibandingkan mereka. Benar? Jadi nggak usah khawatir. Kita sekarang bait Allah, roh Allah dalam kita. Kita lebih besar. Malah ketika mereka hipnotis, mereka terhipnotis sendiri. Kenapa? Roh di dalam kita lebih besar. Kembali ke mereka. Amin. Karena sudah nggak perlu takut lah.
apa itu Gondoruo, Tilana. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara nggak perlu khawatir lagi, karena sekarang kita telah kembali kepada awal penciptaan. Roh Allah kembali ada pada kita. Kita kembali. Itulah sebabnya saudara bisa mendoakan doa Bapa kami di bumi seperti di sorga. Udah kembali kita. Kalau saudara belum dipulihkan, bagaimana saudara bisa doa Bapa kami? Terjadilah di bumi seperti di sorga. Bagaimana saudara bisa mengalami di bumi, hidup di bumi seperti di sorga? Saudara saja belum dipulihkan. Tapi hari ini sadari, kita telah dipulihkan. Itulah sebabnya saudara bisa klaim, saudara bisa mengalami, saudara bisa punya iman. Hidupku di bumi seperti di sorga. Karena hari ini kita sudah kembali sebagaimana awal penciptaan. Haleluya, Bu. Kembali roh Allah ada di dalam kita. Karena itulah doa Bapa kami itu bisa berlaku bagi kita saat ini. Kita di bumi seperti di surga, sehat, sukses, berhasil, menang atas setan. Kita mengalami kemenangan terus dalam kehidupan kita. Kalau dalam perjanjian lama, orang tidak akan pernah bisa Roh Kudus tinggal di dalam mereka. Karena dalam perjanjian lama, mereka ditebus oleh darah hewan. Darah hewan itu tidak bisa menebus selama-lamanya. Kekuatan darah hewan menebus selama 1 tahun. Itulah sebabnya setiap tahun harus diperbarui penebusan ini. Dan itulah imam besar datang ke ruang Maha Kudus mengucikan darah. Tapi bagi kita hari ini, darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Di dalam Ibrani dikatakan dengan 1 korban saja Yesus telah menyempurnakan kita selama-lamanya yang Ia telah kuduskan. Jadi karena itulah kita menjadi kudus selama-lamanya. Dan karena kudus selama-lamanya, Roh Kudus bisa tinggal selama-lamanya di dalam kita. Kalau dalam perjalanan lama nggak bisa. Setiap tahun harus diperbarui. Maka Roh Kudus tidak bisa tinggal tetap. Bagi kita bisa. Itulah sebabnya karena Roh Kudus telah tinggal tetap, maka adalah salah sekali ada pengajaran. Di luar sana ada pengajaran berkata begini, kalau kita berdosa, maka Roh Kudus akan segera pergi meninggalkan kita. Itu salah Bapak Ibu. Saudara kudus. Kenapa salah? Karena saudara kudus bukan karena perbuatan kita, tapi perbuatan Yesus. Itulah sebabnya apapun perbuatan saudara tidak akan bisa membuat Roh Kudus tinggal meninggalkan saudara. Kenapa? Karena kita kudus pun bukan karena perbuatan kita, tapi kita kudus karena perbuatan Yesus yang kita percaya. Itulah sebabnya saudara kudus selama-lamanya, selama di dalam Yesus. Kecuali kalau saudara kawin sama Abu Bakar, udah Abu dibakar lah gitu Bapak Ibu. Jadi apa tuh? Kawin sama Siti Nurbaya, saudara ngerti lah maksud saya. Itu beda, saudara tidak lagi di dalam Yesus. Amin. Tapi selama saudara di dalam Yesus, saudara menjadi kudus selama-lamanya, dan Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita. Paham Bapak Ibu ya? Iya, itulah sebabnya Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan saudara. Sebab Roh Kudus turun atas saudara bukan karena perbuatan kita, tapi itu karena perbuatan Yesus. Darahnya tercurah atas setiap kita, sehingga kita kudus sempurna. Kalau perbuatan kita, tidak akan mungkin kita kudus sempurna. Ya, banyak kali orang berkata bahwa Roh Kudus itu kudus, karena itulah sangat anti kepada kita pada saat kita berdosa. Itulah sebabnya Roh Kudus itu seperti nenek sihir. Ya, nenek-nenek yang siap getok gitu. Kamu berdosa, tok, pakai tongkatnya. Kamu dosa lagi, aduh, tok. Kamu lagi, aduh, tok. Haleluya. Wah, kepala kita bisa bolong itu Bapak Ibu. Haleluya. Dia ketok terus. Roh Kudus tidak demikian. Sebab Yesus berkata, Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu penghibur. Bagaimana mungkin penolong penghibur bisa ngetokin kepala saudara sampai bolong? Aneh itu. Benar Bapak Ibu? Iya, justru Roh Kudus menghibur saudara. Kamu berdosa, tinggalkan, bertobat, mari. Kamu tetap benar di dalam Yesus. Haleluya Ibu. Haleluya. Iya, menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita. Bukan langsung menghukum kita. Tidak Bapak Ibu. Kenapa orang Kristen tidak lagi dihukum? Karena Yesus telah menjalani hukuman dosa kita. Itulah sebabnya penghukuman dosa tidak lagi kita alami. Sebab segala dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Segala hukuman dosa kita telah dijalani oleh Yesus. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 1 jelas dikatakan, kita di dalam Yesus tidak lagi mengalami penghukuman. Ibrani 8 ayat 12 jelas dikatakan, Allah melupakan dosa-dosa kita. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu telah menanggung dosa kita, telah menjalani hukuman dosa kita. Itulah sebabnya kita di dalam Yesus, kita bebas dosa, dan Allah tidak lagi menghukum setiap kita. Amin. Itulah sebabnya kita di dalam Yesus harusnya tidak lagi bisa didakwa oleh iblis. Kenapa? Dakwaan selalu berkaitan dengan dosa. Lah, kita kan sudah dibebaskan dari dosa. Itulah sebabnya kalau saudara sadar bahwa di dalam Yesus saudara bebas dosa, harusnya saudara bisa juga punya kuasa untuk mengusir setan yang mendakwa kehidupan kita. Cuma nggak tahu gimana, banyak pendeta juga nggak ngerti. Akibatnya apa? Justru jemaat didorong untuk kenal dosa. Kalau saudara kenal dosa, saudara pasti bisa didakwa oleh setan. Pasti tuh. Kenapa? Karena setan itu mendakwa atas kesalahan saudara tadi, dosa saudara tadi. Itulah sebabnya hari ini orang Kristen harus sadar, sebagaimana Allah lupa dosa, maka kita juga orang Kristen harus lupa dosa. Pada saat itulah saudara berkata, ketika iblis mendakwa saudara, pergi iblis, Allah saja sudah lupa dosaku. Coba kita tutup khotbah kita bahwa iblis mendakwa kita di surga. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan
dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Siapa ini? Berbicara siapa? Yesus. Yesus yang diurapi atau dalam bahasa lainnya adalah Kristus. Artinya yang diurapi. Itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani adalah Mesias. Terus lanjutkan lagi. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siapa pendakwa ini? Iblis, atau seringkali disebut setan. Jadi setan itu artinya pendakwa. Bahasa aslinya adalah Satan, artinya pendakwa. Kenapa setan bisa iblis dikatakan setan? Karena kerjaannya mendakwa. Sama seperti supir, kerjaannya menyupir. Juru selamat artinya kerjaannya menyelamatkan. Jadi ini kerjaan iblis adalah mendakwa, makanya seringkali juga dia disebut setan. Setan mendakwa kita di hadapan Allah. Tapi ini terjadi, saudara jangan terus membaca ini, ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekarang setan tidak lagi bisa mendakwa kita di hadapan Allah. Kenapa tidak bisa? Karena setan telah dilemparkan dari sorga. Kapan terjadinya itu? Pada saat Yesus naik ke sorga. Saat Yesus naik ke sorga, Dia membawa darahnya, maka Dia basuh sorga dari bekas-bekas setan, dikuduskan. Maka setan tidak punya tempat lagi di sorga untuk mendakwa kita. Sekarang tempatnya setan dipakai oleh Yesus, bukan mendakwa kita, tapi membela kita siang dan malam di hadapan Bapa kita yang di sorga. Pak, apakah ketika setan sudah dilempar ke bumi masih bisa mendakwa? Masih. Tetapi sekarang setan mendakwa kita bukan lagi di hadapan Allah, tapi langsung kepada saudara. Dan itu yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa yang mengaum berkeliling mencari orang yang bisa ditelannya. Aumannya itulah dakwaannya. Kalau saudara menerima dakwaannya, pada saat itulah saudara akan ditelan oleh iblis. Ditelan lewat apa? Penyakit. Ditelan lewat apa? Resesi. Ditelan lewat apa? Keterikatan segala macam. Tapi kalau saudara sadar bahwa hari ini Allah telah melupakan dosaku dan aku juga harus melupakan dosaku, maka kapanpun iblis datang mendakwa saudara lewat auman singanya, usir dia dari hadapan, maka dia akan pergi daripada kita. Itulah sebabnya hari ini sadari bahwa saudara tidak lagi berdosa, sebab Yesus telah menanggung dosa kita 2000 tahun lalu. Dan hari ini kita tidak lagi mengalami hukuman dosa, karena Yesus telah menjalani hukuman kita 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Itulah sebabnya bagi kita hari ini sadar akan salib Yesus menjadi kemenangan bagi orang Kristen. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.